Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية منها. إخواني في الدين وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ucapan tahmid, alhamdulillah. Karena pada malam hari ini Allah senantiasa mencurahkan karunia dan nikmatnya kepada kita, serta yang paling besar dari karunia tersebut adalah nikmatul hidayah, nikmat hidayah. Sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita dan melaksanakan seluruh ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tidak lupanya kita senantiasa memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, kajian kita pada malam hari ini merupakan lanjutan dari pembahasan kitab Syarhu al-Usul Tsalatsah, penjelasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 pondasi pokok ya dalam memahami masalah tauhid, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mana pada pertemuan yang lalu kajian ini sebenarnya di Masjid di Mayang, namun qadarullah kita pindahkan ke arah Polda ini, karena insyaallah kajian ini ya akan dilakukan atau dilanjutkan di salah satu masjid ya Pak ya, masjid baru ya insyaallah. Maka kajian ini bukan dimulai dari awal, namun lanjutan dari kajian yang sebelumnya di Masjid di Mayang. Pada pembahasan yang lalu kita sudah masuk kepada penjelasan rukun iman yang 6 itu. Yang pertama, beriman, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Kita sudah jelaskan ini penjelasan daripada ulama ya, bagaimana bentuk keimanan kepada Allah, apa saja perkara yang harus ada dalam beriman kepada Allah, sehingga kalau itu kita yakini maka sudah dikatakan kita beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada malaikat, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, al-imanu bil kutub al-munazzal min Allah, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan dari Allah. Ini sudah kita bahas. Dan pembahasan kita malam hari ini adalah beriman kepada apa nih? Para rasul ya. Iya. Kemudian memang sistem pengajian kita sebelumnya adalah membaca kitab. Jadi salah satu dari peserta kemarin bergiliran ya. Namun yang sudah belajar dasar-dasar ilmu bahasa Arab ya. Jadi ya kita akan mendengarkan bacaan dari peserta kajian, kemudian setelah itu akan kita jelaskan ya. Jadi yang membaca sekarang siapa nih? Akhiran ya. Fadhal ya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala qawluhu wa rasuli
ar-rusulu jam'u. Ar-rusulu ya, dia pendek semua dia. Ar-rusulu Nah, jam'u. Rusulu bimakna mursalu. Ay mab'uthun bi iblaghi syai'in. nah, ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Berkata penulis yakni Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala yang semoga beliau dirahmati oleh Allah. Nah, jadi rukun iman yang selanjutnya yang keberapa? Ini yang keempat ya. Adalah beriman kepada Rasul wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Nah, kemudian berkata pensyarah kitab ini siapa? Al-Imam Ibnu Utsaimin. Qala syarihu rahimahullah ar-rusulu. Jadi Pak ada kata rusul. Ya, hurufnya cuma 3. Kalau pakai alif lam ya jadinya 5 gitu. Ada alif dan lamnya. Itu dalam bentuk isim ma'rifah. Kalau nakirah 3 aja. Rusulun. Jadi kata rusul semuanya dhammah, ya Pak ya. Rusulun, dhammah semuanya. Ini kata beliau adalah jam'u rasulin. Ini adalah bentuk jamak dari kata rasulin. Jadi kalau rasul itu tunggal, mufrad. Rasul itu artinya satu orang rasul. Kalau banyak rasul Bapak, ya dia jamak taksir, nama jamak tidak beraturan. Rusulun, ya Pak ya, rusulun. Itu kata beliau. Jadi ar-rusulu, rusul ini bentuk jamak dari kata rasul. Apa arti rasul? Bimakna mursalin. Dia bermakna mursal. Mursal itu artinya yang diutus. Jadi rasul itu artinya yang diutus. Ya Pak ya. Jadi secara bahasa rasul itu artinya apa Pak? Yang diutus, yaitu mab'usun li iblaghi syai'in, yaitu yang Allah utus ya. Mab'us itu sama dengan mursal, yang diutus gitu ya, yang dibangkitkan, yang diutus gitu. Untuk apa? Dengan apa ya? Bi iblaghi syai'in, dengan menyampaikan sesuatu, atau kita artikan untuk ya, untuk menyampaikan sesuatu. Sesuatu di sini ya adalah makna secara istilah nanti ya, yaitu syariat Allah gitu. Nah, jadi ya rusul yaitu bentuk jamak dari rasul ya. Yang mana rasul itu secara bahasa adalah yang diutus, yakni yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Ini baru makna rusul ya, dalam tinjauan bahasa. Ya, lanjut lagi. Wal muradu huna man uhiya ilaihi minal bashari bisyar'in wa amira tablighi Wa umira ya. tablighi. Ya. Kemudian beliau melanjutkan pensyarah kitab ini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, wal muradu huna, yang dimaksud dengan rasul di sini maksudnya pengertian rasul menurut syariat gitu. Yang pertama pengertian rasul menurut bahasa, ya. Kemudian yang kedua rasul dalam tinjauan syariat. Makanya di sini dia mengatakan wal muradu huna, dan yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan rasul menurut makna secara syariat, rasul itu adalah man uhiya ilaihi minal bashari, siapa saja gitu, uhiya yang Allah wahyukan, ilaihi kepadanya, minal bashari dari kalangan manusia. Jadi rasul itu memang dari manusia, bukan dari jin dan bukan pula dari malaikat gitu. Jadi rasul itu dari bashar, bashar itu manusia gitu. Apa yang diwahyukan kepada rasul yang berasal dari manusia itu? Bisyar'in, yaitu syariat Allah. Dan syariat Allah itu Pak, sumbernya adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah.
Ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini. Wa umiro, dan dia diperintahkan oleh Allah, Rasul tersebut, bitablighihi, untuk menyampaikan ya syariat yang Allah wahyukan tersebut. Di sini perbedaan dengan Nabi. Sebagian ulama mendefinisikan Nabi itu Pak adalah man uhiya ilaihi bisyar'i wa lam yu'mar bitablighihi. Sebagian ulama membedakan antara Nabi dan Rasul dalam sisi ini. Jadi kalau Rasul itu yang Allah wahyukan kepadanya syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya, sedangkan Nabi hanya disampaikan kepadanya syariat, kemudian ya tidak diwajibkan baginya untuk menyampaikan syariat tersebut. Artinya kalau dia tidak menyampaikannya tidak berdosa gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebagian ulama membedakan seperti itu. Ya. Lanjut dari wa awwalur rusuli, ya, awwalnya. Wa awwalur rusuli Iya. Nuhun. Iya. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dihi. Nah, kemudian kata beliau wa awwalur rusuli Nuhun, dan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Kalau nabi yang pertama Bapak Ibu adalah Nabi Muhammad. Afwan ya salah. Iya, kalau nabi yang pertama adalah Nabi Adam, salah sebut ya. Nabi Adam. Namun rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Itu Pak ya. Oh kok seperti itu Pak Ustadz? Bukannya Nabi Adam Rasul yang pertama. Ini bukan kata beliau ya, bukan kata saya juga. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa dia Ibnu Abbas Bapak Ibu? Sahabat, ahli tafsir di kalangan para sahabat. Gelarnya adalah Turjumanul Quran. Itu laqab atau gelarnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masih sepupunya Nabi. Turjuman itu adanya penterjemah dalam bahasa Arab artinya penjelas ya, sama dengan pentafsir gitu Pak. Salah satu sahabat yang didoakan langsung oleh Nabi. Ya, Nabi mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din. Kata Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas ini, ya Allah, tolong buat dia faqih, paham permasalahan agama, wa'allimhu ta'wilahu, dan ajarkanlah dia takwil. Namun takwil ya ini beda Pak ya. Takwil dalam istilah salaf dengan khalaf gitu. Kalau takwil dalam istilah salaf bermakna tafsir. Nah, tapi kalau menurut khalaf itu selain 3 generasi yang dijanjikan, yang dipuji oleh Rasulullah ya. Setelah atba'ut tabi'in itu khalaf. Setelah ya 400-an Hijriah ke bawah itu khalaf. Dari segi fase atau masa gitu. Nah, kalau menurut ahlul kalam lain pula. Takwil yang ditolak oleh ahlus sunnah adalah takwil menurut mutakallimun ya, ahlul kalam, yaitu sarful lafzi ya an makna haqiqihi ya, atau haqiqatihi, memalingkan makna secara lafaz kepada makna majaz kan gitu, dari makna hakikatnya gitu. Ini yang ditolak oleh ulama salaf ya, atau ulama yang bermakna salaf gitu Pak. Ya ketika dia mentakwil tanpa merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma'nya ulama salaf atau para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Namun takwil dalam hadis-hadis Nabi ya, ini maknanya tafsir sama. Ya kan? Maknanya adalah tafsir. Jadi yang mengatakan Rasul yang pertama itu adalah Nuh, siapa tadi Pak? Ibnu Abbas. Di mana kita tahu Pak? Nah, pertanyaannya
Di mana awak tahu, di mana kita tahu bahwasanya Ibnu Abbas yang mengatakannya? Di mana, Pak? Dalam kitab-kitab tafsir gitu ya. Di antaranya tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 212. Nah, coba Bapak, kalau Bapak punya tafsir Ibnu Katsir di rumah bisa dicek, Pak. Ya, ada terjemahannya. Kalau belum bisa mengartikan bahasa Arabnya, lihat terjemahannya nggak apa-apa juga ya. Ketika Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 212. Firman Allah, kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu Pak satu wajah, satu pemahaman, satu umat. Pada masa Nabi Adam, karena memang peradaban manusia belum berkembang seperti setelah fase Nabi Adam. Sehingga apa, Pak? Sehingga pemahaman orang sama, tauhid, di atas tauhid semuanya. Belum ada syirik waktu itu. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Kemudian setelah fase itu, ya Allah mengutus para nabi, dan para nabi yang diutus itulah yang disebut dengan istilah rasul. Apa fungsinya? Mubasyirina, memberikan kabar gembira yakni surga bagi orang yang bertauhid, wa mundzirina, dan memberikan peringatan dari perbuatan syirik. Nah gitu. Sehingga para ulama mengatakan syirik pertama kali terjadi pada umat manusia itu pada masa Nabi Nuh, kan gitu. Apa kata Ibnu Abbas ya, yang dinukilkan perkataannya oleh Ibnu Katsir, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Katsir ya, as-sahhu sanadan wa ma'nan, ini adalah sanad dan makna yang paling sahih dari beliau. Li'anna nasa, sesungguhnya manusia kanu ala millati Adam, dahulu manusia itu berada di atas agamanya Nabi Adam alaihissalam semuanya, agama tauhid. Hatta abadul asnama, sampai mereka setelah fase Nabi Adam, ini di awal-awal fase Nabi Nuh ya, sampai mereka menyimpang dari tauhid sehingga mereka menyembah berhala-berhala. Fa ba'asallahu ilaihim Nuhan, lantas ya setelah itu Allah mengutus kepada kaum yang sudah menyimpang, yang menyembah berhala ini Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Ibnu Abbas ini? Disinilah diambil oleh para ulama pernyataan beliau yang sangat jelas sekali. Fakana awwala rasulin ba'asahullah, dan dialah Ibnu Abbas rasul yang pertama yang telah Allah utus ila ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Nah, dari sinilah ya menjadi dalil bahwasanya rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh. Ya mungkin orang-orang di luar sana kaget nanti, bukannya Nabi Adam katanya. Di mana pula antum tahu gitu? Iya, yang mengatakan bukan saya Pak, yang mengatakan adalah Ibnu Abbas. Ya, dan beliau ya adalah ahli tafsir yang paling hebat, itu Ibnu Abbas ya, karena belajar langsung dari Nabi dia belajar tafsir dari Nabi ya. Kalau kita mungkin ya dari guru atau baca buku kan gitu. Kalau Ibnu Abbas enggak, sehingga tafsirnya lebih mendekati kepada kebenaran gitu ya, karena langsung diajar oleh Nabi. Bahwa Ibnu Abbas yang mengatakannya sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab tafsir bil ma'sur, diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 212. Nah, di sini Pak ya, di sini alasannya. Ini ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dalam matan kitab ini enggak ada. Ini faedah dari saya Pak ya. Iya, itu dicatat ya ya. Iya. Iya. Apa? Gimana? Iya 213 ya. Iya, Al-Baqarah ayat 213 ya. Yang 212 itu sebelumnya ya. 213 ya. Baik, kemudian kata beliau wa akhiruhum, dan rasul yang terakhir dari mereka, dari kalangan para rasul itu adalah siapa Pak? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana kita tahunya Pak Nabi Muhammad itu rasul yang terakhir? Ya.
dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kaidah mengatakan ini harus kita pahami dan kita hafal ya. Setiap rasul adalah nabi dan tidak setiap nabi adalah rasul. Itu kaidah. Setiap nabi pasti rasul. Namun tidak setiap setiap rasul pasti nabi. Itu kaidah apa ya? Setiap rasul pasti nabi dan tidak setiap nabi adalah rasul ya. Sehingga Nabi Adam itu adalah nabi bukan rasul gitu. Kalau dia rasul otomatis dia adalah nabi. Sehingga dalam banyak ayat Allah memberikan sifat Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Sehingga apa? Sehingga beliau otomatis rasul yang terakhir. Karena setiap nabi itu pasti rasul. Kalau beliau yang terakhir nabi, berarti nggak ada lagi rasul. Otomatis seperti itu. Kenapa? Karena setiap nabi itu karena setiap rasul itu pasti nabi. Ya, setiap rasul itu pasti nabi. Namun tidak setiap nabi adalah rasul gitu. Dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahwasanya rasul nabi yang terakhir otomatis rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin," kata Allah. Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Berarti kalau nabi sudah ditutup, pasti rasul pun otomatis sudah ditutup gitu. Karena setiap nabi itu karena setiap rasul itu pasti nabi kan gitu. Kalau nabi terakhir sudah nggak ada lagi, otomatis rasul sudah tidak ada lagi. Kemudian dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "La nabiyya ba'di." Tidak ada lagi nabi setelahku. Otomatis rasul pun tidak ada lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami telah berikan wahyu kepada Nabi Nuh, wan nabiyyina min ba'dihi, dan para nabi setelahnya, yakni setelah Nabi Nuh alaihi salam. Surah An-Nisa ayat 163. Fadhil lain. Sallallahu alaihi wasallam. An-nasa ya'tuna ila adama la yashfa'a lahum wa ya'tadiru ilaihi wa yaqulu fayatazira ilaihi wa yaqulu itu Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allah wa dzakara tamam hadis wa qala Allah ta'ala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Al-Ahzab. Iya, al-ayat 40 ya. Iya, kemudian beliau membawakan hadis. Nah, dalam hadis ini juga Pak, ini hadis Sahih Bukhari Muslim ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim
menunjukkan, menguatkan bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Ini jelas sekali dalam hadis ini. Kemudian beliau mengatakan wa fi sahihil Bukhari, dan di dalam sahih Al-Bukhari, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, fi hadis syafaah. Ini dalam hadis tentang syafaat kelak di hari kiamat. Jadi hadis ini cuplikan dari hadis yang panjang, Pak. Jadi pada hadis yang panjang kelak, ketika pada hari kebangkitan, yaumul ba'ats, hari perbangkitan, ketika ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Asrafil, manusia seluruh yang meninggal itu Allah bangkitkan, Allah hidupkan. Ya Pak ya. Kemudian setelah itu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu ada fase, setelah itu kan ada fase di hari akhirat itu, di yaumil akhir itu, di yaumul akhirah itu fase kita nanti ya akan mendatangi para nabi. Pertama kita datangi Nabi Adam. Ya, kita minta kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam berdoa kepada Allah, minta syafaat kepada Allah. Namun Nabi Adam nggak mampu, Pak. Beliau mengatakan ini dalam fase dalam redaksi hadis yang panjangnya. Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku gitu. Aku nggak sanggup. Kenapa? Karena Nabi Adam mengatakan dia pernah berbuat salah dahulu. Ketika Allah mengingatkan dia untuk tidak mendekati sebuah pohon, namun dia tergelincir oleh iblis yang menggodanya sehingga dia dihukum oleh Allah, diturunkan ke bumi kan gitu. Sehingga Nabi Adam mengatakan saya hanya fokus kepada diriku. Sampailah terakhir yang hanya bisa berdoa kepada Allah, minta syafaat siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta kepada Nabi Muhammad supaya berdoa kepada Allah, dan Nabi waktu itu dalam keadaan hidup, bukan meninggal ya, hidup semuanya. Sehingga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita boleh bertawasul, boleh, namun bertawasul meminta doa gitu ya kepada orang yang masih hidup. Yang tidak dibolehkan itu adalah minta doa kepada orang yang sudah wafat. Dalilnya ini ya, hadis tentang syafaat ini gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara, menyebutkan dalam hadis sahih ini ya, Bukhari Muslim, anna nasa ya'tuna ila Adam, di yaumil akhir besok ya, di padang mahsyar itu manusia akan mendatangi Nabi Adam, liyashfa'alahu fayatadhira, untuk supaya meminta syafaat dia kepada Allah untuk manusia, untuk umat-umat manusia ya, fayatadhir, maka Nabi Adam dia minta uzur gitu, tidak bisa gitu. Minta uzur ilaihim, kepada umat manusia yang meminta ya, beliau meminta syafaat kepada Allah. Kemudian Nabi Adam berkata gitu, karena Nabi Adam ya'tadzir itu Pak, kalau bahasa kita minta maaf lah ya, nggak bisa gitu ya. Kemudian Nabi Adam mengarahkan kepada Nabi Nuh ya, kemudian Nabi Adam mengatakan itu Nuhan, temuilah atau datangilah Nuh, awwala rasulin gini. Jadi Nabi Adam mengatakan Nuh itu adalah Rasul yang pertama, ba'asahullahu, yang telah Allah utus. Wadakaro tamam hadis, dan Rasul menyebutkan hadis yang panjang, yang sempurna. Namun ini disebutkan penggalan saja Pak ya, cuplikan saja yang menjadi syahid ya, yang menjadi penguat dari apa yang beliau sampaikan, bahwasanya Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh. Jadi dalilnya ini Pak ya, dalilnya hadis sahih Bukhari Muslim ini ya, karena Nabi Adam di sini mengatakan Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama yang telah Allah utus. Gitu Pak. Ya, lanjut dari. Ya, ini ada yang belum ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Nabi Muhammad itu bukanlah ya ayah dari salah satu laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi ya, beliau adalah utusan Allah, Rasul Allah, dan beliau adalah penutup para nabi. Otomatis
Nabi Muhammad juga penutus para rasul ya alaihimussalam. Ya, lanjut lagi. Walam takhlu ummatun min rasulin yab'athuhu Allah ta'ala bi syari'atin mustaqillatin ila qaumihi aw nabiyyin yuha ilaihi bi syari'atin man qablahu liyujaddidaha ya. Min qablihi ya. Qala Allah ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibut taghut. Wa qala ta'ala wa in min ummatin illa wala fiha nadhir. Wa qala ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Ya, nah, khalas ya. Ya, kemudian kata beliau, walam takhlu ummatun min rasulin, dan tidaklah satu umat itu ya kosong dari rasul. Artinya apa? Allah tidak membiarkan satu umat pun tidak punya rasul yang menyampaikan risalah Allah, yang menyampaikan wahyu Allah, yang menyampaikan syariat Allah sampai yang terakhir. Jadi Pak, kita sekarang ini adalah umat akhir zaman ya. Karena rasul yang terakhir, rasul akhir zaman itu sudah Allah utuskan dan sudah Allah wafatkan. Siapa dia Pak? Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat singkat usia dunia sebenarnya ya kan, usia kita pun singkat, ditambah lagi kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Dan kata beliau, tidak ada satupun umat yang kosong dari rasul gitu ya. Ya ba'athuhullahu ta'ala, yang Allah mengutus kepadanya, kepada umat tersebut ya kan, rasul ya, bi syari'atin mustaqillatin ila qaumihi, dengan membawa syariat ya yang mustaqillah. Mustaqillah itu adalah yang berdiri sendiri gitu. Artinya khusus syariat yang Allah utus kepada rasul itu, syariat khusus bagi rasul yang Allah utus kepada setiap umat, kepada umatnya. Au nabiyyin, atau seorang nabi yang Allah utus, yuha ilaihi, yang Allah telah wahyukan kepadanya, bi syariatin, dengan sebuah syariat ya. Dan syariat yang Allah utus kepada nabi itu ya kan, ada kaitannya dengan min qablihi, dari yang sebelumnya gitu. Ini Pak ya. Ini juga diantara beda antara nabi dan rasul ya. Kalau nabi itu terkadang ada syariat yang Allah utus kepada mereka para nabi, namun ada kaitannya dengan syariat nabi sebelumnya. Akan tetapi nabi yang Allah utus itu liyujaddidaha, Allah utus untuk mentajdid gitu ya, untuk merombak, memperbaharui, merenovasi gitu ya, daripada syariat nabi yang sebelumnya. Tentu nabi yang mentajdid ya, atau menginovasi syariat itu tentu tidak lepas dari wahyu Allah. Nah, itu banyak, bukan akal-akalan nabi saja, na'udzubillah gitu ya, hasya wa kalla, ya sangat jauh para nabi daripada itu gitu. Karena para nabi dan rasul itu mereka melakukan sesuai dengan SOP Pak ya, sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Tidak ada yang berasal dari hawa nafsu atau pemikiran daripada nabi atau rasul semata. Semua yang beliau sampaikan adalah dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah di mana, apa dalilnya gitu Pak ya? Apa dalilnya bahwasanya tidak ada umat itu yang kosong dari rasul, selalu Allah utus rasul gitu ya. Ya, dalilnya adalah di antaranya beliau bawakan di sini surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kata Allah, kami telah mengutus fi kulli ummatin,
pada setiap umat itu rasulan, seorang rasul. Apa visi dan misi rasul yang Allah utus tersebut? Allah jelaskan langsung kelanjutan ayat ini, an ya'budullaha. Seluruh para rasul itu, seluruh mereka menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi nyuruh umatnya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian tidak sampai di situ, Pak. Wajtanibut taghut, dan seluruh para nabi dan rasul itu melarang umatnya, ya, atau menyuruh umatnya untuk menjauhi taghut. Taghut itu adalah segala yang disekutukan Allah dengannya, gitu. Segala yang disembah selain Allah, itu diantara makna taghut, gitu. Jadi seluruh para nabi dan rasul, ya, melarang umatnya dari syirik. Nah, itu intinya. Jadi tidak hanya menyuruh umatnya sholat, beribadah, namun mengingatkan umatnya, melarang umatnya dari praktek kesyirikan. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi salah satu uslub dakwah ini, kalau ingin dakwah kita sesuai dengan dakwahnya para nabi dan rasul, harus ada konsep ini, Pak. Apa konsepnya, Bapak Ibu? Konsepnya adalah menyuruh manusia beribadah kepada Allah saja, kemudian melarang manusia dari syirik. Ya, jadi kalau ada orang dai nggak pernah menyinggung syirik, berarti ada yang salah dari konsep dakwahnya. Karena memang setiap dai yang menyuruh kepada Allah, pasti dia akan memperingatkan orang dari perbuatan syirik, gitu. Dan syirik itu banyak sekali, Pak. Yang mengatakan Rasul sendiri, inna syirka fi ummati akhfa min dabatil al aswad, ya, fi lailatil muslimah, gitu ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, sesungguhnya syirik itu yang terjadi kepada umatku akhfa min dabibin namli, gitu ya, daripada seekor namal itu semut, ya, semut yang berwarna hitam, gitu, yang berjalan di batu hitam, di tengah kegelapan malam, gitu ya. Diibaratkan oleh Nabi seperti itu. Jadi syirik itu bagaikan seekor semut hitam berjalan di batu hitam di tengah malam. Artinya apa? Ya, syirik itu sangat samar, gitu. Artinya sangat berbahaya. Banyak di antara manusia yang tidak sadar ternyata sudah jatuh ke dalam syirik. Untuk itu Nabi mengajarkan doa, barang siapa yang ingin menyelamatkan dirinya daripada syirik yang samar-samar seperti itu, maka hendaknya dia membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, gitu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Ya, ini karena memang syirik itu sangat berbahaya dan sangat mematikan. Ya, karena efek dari syirik itu, Pak, tidak diampuni dosa, tidak diampuninya dosa syirik itu Allah nggak ampuni, gitu. Itu efek bahayanya. Sehingga seorang muslim mesti sangat berhati-hati dari perbuatan syirik. Masuk waktu, Pak? Iya, karena sudah masuk waktu. Insya Allah sesudah sholat Isya nanti kita lanjutkan sedikit dari pembahasan kita ini. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fadhal.
qala ta'ala, Allah berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Surah Fatir ayat 24. Yang artinya, dan tidaklah ada setiap umat illa khala, kecuali telah berlalu, fiha nadhir, ya, di dalamnya nadhir, pemberi peringatan. Artinya tidak ada satu umat pun yang Allah yang ciptakan, yang Allah buat, kecuali umat tersebut Allah telah utus nazir, ya, pemberi peringatan dari kalangan para nabi dan rasul. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, inna anzalna at-taurata, sesungguhnya kami telah menurunkan at-Taurah, kitab Taurat, kepada Nabi Musa, ya. Fiha hudaw wa nur, di dalamnya terdapat hidayah dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lil ladzina hadu, ya. Yang mana para nabi, ya, itu berhukum dengannya, dengan kitab Taurat itu pada Nabi Musa, ya. Alladzina aslamu, ya, orang-orang yang beriman di masa Nabi Musa tersebut, gitu. Bani Israel, ya. Lilladzina hadu, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, atau kalangan ahlul kitab dari Yahudi yang beriman, ini Pak, ya, dari kalangan Bani Israel. Mereka Allah turunkan Rasul kepada mereka, Nabi Musa dan juga Nabi apa? Nabi Harun. Ini Nabi Musa dan Nabi Harun itu satu, ya, satu kitab sucinya. Apa itu Pak? Taurat, ya, atau Taurat. Iya. Fadhal. Iya, sebelumnya ada berapa Pak Rasul Allah yang Allah utus kepada kita? Iya, jumlah mereka itu banyak, ya. Iya, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, berjumlah 313. Ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Akhraj At-Tabrani. Al-Imam At-Tabrani mengeluarkan sebuah hadis an Abi Umamah marfu'an, ya, dari sahabat Abu Umamah secara marfu'. Wa fihi, ya, di dalam hadis tersebut sahabat bertanya kepada Rasulullah, Abu Umamah, ya. Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Abu Umamah, kam kanatir rusul, ya, berapa jumlah para rasul dahulu? Qala salasumi'atin wa salasata asyara. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya rasul itu yang berjumlah 300, ya, 13 rasul, gitu. Nah, dan rasul itu banyak. Ini diantaranya saja. Ini bukan pembatasan, ya Pak. Ya, karena disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwasanya ada rasul itu yang Allah kisahkan, ada pula yang tidak dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Yang kisahnya kita nggak tahu, gitu. Nah, ini Pak, ya, yang menunjukkan bahwasanya apa Pak? Yang menunjukkan bahwasanya Rasul tersebut jumlahnya banyak, ya. Inilah hadirin yang dipilihkan oleh Allah. Namun yang namanya yang ada pada Al-Quran, ya, itu ada yang masyhurnya itu ada berapa? Ya, ada 12, ya, namanya. Nah, sedangkan Rasul itu banyak, ada kisahnya yang Allah sebutkan, ada yang tidak Allah sebutkan, ya. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 164, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam naqasushum 'alaik. Artinya Allah berfirman, dan para rasul yang telah kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad min qablu, ya, sebelum engkau, rasul-rasul sebelumnya yang Allah telah ceritakan, wa rasulan lam naqasushum,
dan ada juga para rasul yang belum kami ceritakan alaika kepada Muhammad. Artinya apa? Ada nabi itu yang tidak Allah ceritakan kisah rasul itu kepada Nabi Muhammad, artinya nggak sampai kepada kita gitu. Sehingga ulama mengatakan jumlahnya itu banyak, ada yang kita ketahui, ada pula yang tidak kita ketahui berdasarkan surah An-Nisa ayat 164 ini. Namun yang diketahui itu sebagaimana hadis yang direwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani tadi dari sahabat Abu Umamah, yang mana sahabat Abu Umamah bertanya kepada Rasul, berapa jumlah para rasul yang Nabi ketahui yang diceritakan oleh Allah itu berjumlah berapa? 313. Salah satu mi'atin wa salasata asyara, kan gitu. Salah satu mi'atin ya afan wa salasata asyara, 313 jumlahnya. Yang diketahui enggak diketahui itu wallahu alam gitu ya. Jumlahnya hanya Allah yang mengetahui jumlahnya gitu. Ya, lanjut lagi. An-Nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidul rusuli al-mursalina wa a'zamuhum jahan min Allah qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah wa law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Wa qala ta'ala qul inni la amliku lakum darran wa la rashada qul inni la yujirani minallahi ahadun. Ya. Kemudian kata beliau warusulu basyarun. Ya, ini Pak, kaidah yang luar biasa nih. Para rasul itu adalah manusia gitu. Manusia butuh makan, minum, istri gitu. Makhlukuna, dan para rasul itu adalah makhluk ciptaan Allah dari kalangan manusia. Ini Pak. Sehingganya Nabi Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya gitu. Jadi setiap nabi itu adalah dari manusia biasa gitu. Namun mereka Allah berikan keutamaan berupa wahyu. Artinya ada sisi kemanusiaannya. Apa sisi kemanusiaan para rasul itu? Iya, mereka butuh makan, minum, dan mereka juga beribadah kepada Allah. Dan tidak boleh disembah gitu. Maka nggak boleh menyembah nabi. Bagaimana bentuk menyembah nabi itu? Ya, sujud ke kuburan nabi, minta kepada nabi yang sudah Allah wafatkan. Nah, ini bentuk menyembah nabi gitu ya. Maka kita nggak boleh, karena mereka adalah manusia biasa dalam satu sisi gitu. Dan mereka juga ciptaan Allah. Laisa lahum min khasaisir rububiyyati wal uluhiyyah. Dan mereka para rasul itu tidaklah memiliki kekhususan sifat ketuhanan, baik dari sisi rububiyah maupun dari sisi uluhiyah. Dari sisi rububiyah adalah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi Nabi tidak bisa melakukan apa yang Allah lakukan, kecuali yang Allah berikan dalam bentuk mukjizat. Ini pengecualian dalam rangka untuk menyampaikan kebenaran wahyu Allah, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad juga Allah berikan mukjizat. Namun mukjizat itu
pemberian dari Allah, bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan sendiri dari Nabi, tidak. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh para nabi dan rasul itu tidak memiliki sifat ketuhanan, rububiyah maupun sifat dalam hal peribadahan. Artinya mereka tidak layak untuk diberikan ibadah maupun disembah gitu. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Tidak ada sedikit pun bagi mereka kekhususan rububiyah dan uluhiyah. Qala Allah Ta'ala an nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surah Al-A'raf 188. Wa huwa sayyidul mursalin kalau dalam teks ini ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sayyidnya para rasul. Sayyid itu adalah penghulu ya, pembesar gitu, tuannya gitu. Tuannya para rasul Nabi Muhammad. Wa a'zamuhum jahan indallah, dan rasul yang paling besar kedudukannya di sisi Allah itu Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Apa firman Allah tentang Nabi Muhammad? Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu. Apa yang Allah suruh Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya? La amliku li nafsi naf'an wala dharra. La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Saya tidaklah mampu menguasai bagi diriku sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan juga kemudaratan. Artinya apa? Nabi tidak bisa mendatangkan sebuah manfaat. Nabi juga tidak bisa menolak sebuah kemudaratan. Illa masya Allah, kecuali apabila Allah menghendaki. Artinya semua itu adalah ke atas kehendak Allah. Apa yang Nabi lakukan itu semuanya atas kehendak Allah, ya bukan karena kehebatan dari Nabi. Itu Nabi mengatakan seperti itu. Lau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku tahu perkara gaib, kata Rasulullah, lastaksartu minal khairi, sungguh aku akan memperbanyak melakukan kebaikan. Wa ma massani yasu, dan aku tidak akan ditimpa keburukan gitu. Kalau tahu aku perkara gaib, aku akan banyak melakukan kebaikan dan aku tidak akan terkena musibah. Dan fakta menyebutkan, sejarah menceritakan Nabi banyak mendapatkan gangguan, dilempari dengan batu gitu kan. Nabi nggak tahu mau dilempar batu sebelumnya gitu. Namun karena Nabi dalam satu sisi adalah manusia biasa, Nabi nggak tahu perkara gaib. Nah, ini jelas sekali ya. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksu minal ghaibi wala massani yasu gitu. Kalau seandainya aku tahu perkara gaib, kata Rasulullah, aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Namun Nabi pernah tertimpa keburukan, menunjukkan bahwasanya Nabi tidak tahu perkara gaib. Namun bagaimana dengan hadis-hadis Nabi tentang ciri-ciri hari kiamat, ya, tentang neraka, tentang surga yang belum terjadi, itu murni wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau, bukan dari logika beliau, bukan dari terawangan beliau gitu ya. Nah, itu wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau gitu Pak. In ana illa nadhiru wa bashir, sesungguhnya aku ini hanyalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira, kata beliau. Liqaumi yu'minuna, bagi kaum yang beriman. Lihat nih Pak ya, ini ada apa namanya itu, ada ilatnya di sini, sebabnya. Nabi itu bisa menjadi pemberi peringatan. Artinya peringatan Nabi itu bisa menjadi bermanfaat gitu ya. Dan bisa Nabi menjadi pemberi berita gembira, bisa bermanfaat, bisa dipercayai. Liqaumi yu'minun, ini hanya bagi kaum yang beriman saja. Kalau orang kafir, mereka tidak akan bisa menjadikan Nabi sebagai pemberi peringatan, karena mereka nggak percaya sama Nabi. Artinya apa? Peringatan Nabi, kabar gembira Nabi ini hanya bisa bermanfaat liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Jadi orang berimanlah
yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Orang beriman enggak apa ya? Nabi mengatakan keutamaan sholat ini ya. Ya, sholat berjamaah keutamaannya ini ya. Sholat itu sebagai ini ya, ini dan itulah gitu ya. Jadi yang bisa mengamalkannya hanyalah orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan ya berubah sikapnya dengan apa yang Nabi sampaikan. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, qul, katakan wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad. Nah, ini perintah ini, fil amr ini ya, perintah dari Allah kepada Rasul. Inni la amliku lakum darra wala rasyada. Sesungguhnya aku tidaklah menguasai atas kalian, bagi kalian wahai manusia, kemudaratan. Artinya Nabi tidak bisa menimpakan mudarat, ya kan? Wala rasyada, dan juga petunjuk dan bimbingan taufik gitu. Itu hanya mutlak murni dari Allah. Qul inni la yujirani minallahi ahadun, ya. Dan katakanlah, ya kan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ya, yang tidak ada seorang pun gitu yang bisa menyelamatkan aku dari Allah, enggak ada, hanya Allah yang bisa. Walal ajida min dunihi multahada, dan aku tidaklah bisa mendapati selain Allah sebagai penolong, kan gitu. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia biasa dalam satu sisi, sehingga beliau tidak bisa memberikan manfaat, menolak mudarat, ya. Ya, itu hanya Allah yang mampu, yang bisa melakukannya. Namun dalam satu sisi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah berikan keistimewaan berupa risalah, berupa wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, sehingga Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah. Hamba itu artinya manusia biasa gitu. Kita juga hamba Allah, sehingga yang namanya hamba tidak boleh disembah, la yu'bad gitu, tidak boleh disembah. Nah, kemudian kemuliaannya, keistimewaan Rasul daripada manusia yang lain adalah Rasuluhu, beliau adalah utusan Allah. Itu keistimewaan beliau. Beliau Allah pilih menjadi utusan Allah untuk menyampaikan agama Allah, untuk menyampaikan syariat Allah kepada umat manusia. Sehingga beliau adalah utusan Allah, la yukazzabu, tidak boleh didustakan. Sehingga orang yang mendustakan kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hancurlah Islamnya, lepas dia dari tali Islam, murtadlah dia kalau mendustakan Rasulullah sebagai utusan Allah yang membawa wahyu Allah, syariat Allah untuk diajarkan kepada umat manusia hingga hari kiamat. Karena beliau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Sampai di sini dulu kayaknya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengingat sudah hampir jam 8:30. Ya.